keluarganya banyak pastor lah. Oh. Saya heran juga, dia kan laki-laki, Hmm. kok bisa pilihannya malah masuk ke Islam juga. Waktu di SMA tuh saya masih aktif di gereja. Waktu masih kecil setiap tahunnya saya mau Natalan tuh biasanya suruh pengakuan dosa. Kok kita punya kesalahan, punya apa yang kita lakukan, harus kita ceritakan di diri. Kalau saya masuk Islam, tidak ada yang mau datang. Tidak dianggap lah istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wakaf TV dimanapun kalian berada. Alhamdulillah. Saat ini saya sedang berada lagi di kota Pontianak. Nah, kali ini saya bertemu dengan salah seorang mu'alaf di kota Pontianak ini. Saya ingin mendengar kisah lengkap, kisahnya bagaimana beliau itu hingga menemukan agama Islam melalui proses berpikir yang lumayan panjang nih. Ternyata dari sejak zaman SMP-nya ini beliau ini sudah mendapat sinyal-sinyal hidayah gitu. Nah, tapi lebih lengkapnya kita langsung saja kita dengarkan kisahnya dari Bu Yulita. Assalamualaikum Bu Yulita. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Bu, saya dengar katanya Ibu ini dari zaman SMP ini udah mendapat sinyal hidayah. Ya, Nah, itu gimana benar. itu? Ceritanya saya waktu SMP ada keluarga dari mama saya, biasa memang kita panggil bibi. Dia udah lama kawin tapi belum punya anak. Niatnya dia sih mau ngangkat saya jadi anaknya biar saya itu bisa juga ikut langsung masuk Islam. Cuman waktu itu saya masih belum mau masuk Islam. SMP, tapi saya mau tinggal di tempat bibi. Jadi waktu sekolah di Sanggau nih masih tinggal dengan bibi. Waktu saya tinggal dengan beliau, setiap hari saya lihat beliau tuh kok rajin sholatnya, sama dengan suaminya juga rajin. Bahkan biasa kalau malam habis saya belajar tuh, belum lama saya tidur, biasanya saya terbangun malam sering dengar kok kayak ada orang ngomong sekali. Saya bangun rupanya dia tuh rajin sholat tahajud. Jadi mulai dari itu udah ada juga sih perasaan saya kayak kagum gitu. Itu waktu SMP. Waktu SMP. Cuman waktu SMP kan kita masih banyaknya masih ke main-main. Pikiran kita belum ke arah yang seperti itu. Cuman mungkin udah ada bisa membedakan kayak rasa yang kita jalanin sehari-hari itu gimana waktu kita yang benar-benarnya saya udah bisa membedakan tuh waktu SMA. Waktu SMA. Oke. SMA. Kalau boleh tahu sebelumnya agama apa? Kristen Katolik. Kristen Katolik ya. Nah, kalau sukunya? Suku Dayak. Suku Dayak. Oh, Dayak daerah Sanggau Kapuas. Oh, Dayak daerah Sanggau Kapuas ya. Oke, berarti memang sebelumnya itu beragama Katolik ya, Bu? Iya, Kristen Katolik. Mungkin boleh diceritakan kali, Bu, gimana sih proses perjalanan spiritual Ibu nih sampai betul-betul bisa masuk agama Islam dan memilih agama Islam itu gimana? Prosesnya kayaknya nih panjang juga. Waktu di masih SMP nih udah ada kayaknya memang mau diangkat jadi anak biar saya bisa masuk Islam, tapi waktu itu saya masih belum kan. Setelah SMA-nya ternyata saya sekolah juga niatnya mau masuk ke Semea, dimasukkan bibi ke Semea Sanggau nih. Saya enggak mau, kepengennya ke Sintang. Ke Sintang pun alhamdulillah malah ketemu dengan keluarga
keluarga muslim juga. Abang saya, dia udah mualaf juga. Dia tinggal di Kompi, tentara. Yang saya heran juga, dia kan laki-laki. Kok bisa pilihannya malah masuk ke Islam juga? Karena walaupun waktu itu masuk Islamnya udah punya istri juga sih. Karena kan biasanya mungkin kalau di daerah ini kan masuk Islamnya karena menikah ya gitu ya. Dan mayoritas yang masuk kan perempuan gitu ya. Mungkin itu yang bikin ibu bingung tuh. Waktu itu pun ya seperti itulah. Kok kepala keluarga kan sebenarnya yang ikut kan istri. Cuman menurut cerita dia, memang saya tahu juga dari kawan-kawannya juga waktu bujangan, dia pun termasuk orang yang disayang dengan komandannya katanya, karena dia keahliannya pandai nembak. Emang dari situ pun memang udah mau diislamkan komandannya, suruh masuk Islam. Cuman waktu itu pun dia belum, mungkin seperti saya lah, masih belum mantap. Masih belum, hidayahnya belum dapat. Hidayahnya mungkin belum dapat lah. Jadi waktu dia udah punya istri, masuk Islam mungkin karena udah memang pilihan dia cari istri yang Islam. Saya juga enggak bertanya seperti itu. Waktu di SMA tuh saya masih aktif di gereja. Malah di sekolahan biasanya yang jadi kayak mimpin kor, bacaan pertama apa tuh, biasa saya yang disuruh kepala sekolah. Berarti SMA tuh memang aktif di gereja? Masih aktif saya di gereja. Istilahnya kalau di Islam itu kan remaja masjid ya, berarti remaja gerejanya. Iya. Cuman waktu SMA nih saya udah mulai bisa berpikir. Kadang-kadang kalau kegiatan-kegiatan di gereja tuh memang sih kita kalau di gereja tuh, waktu di Kristen saya juga yakin bahwa yang ciptakan langit dan bumi ini pasti ada Tuhan. Memang benar. Cuman kayak cara kita menjalankannya, kalau mulai di ayat-ayat sih, kalau saya sering ikut belajar di pengajian nih, kurang lebih kayaknya di Injil tuh pun ada sih di Quran. Cuman cara menjalankannya tuh banyak yang beda kayaknya setelah saya masuk Islam. Waktu yang enggak begitu masuk logika tuh waktu saya, maaf ya, waktu masih kecil setiap tahunnya saya mau Natalan tuh biasanya suruh pengakuan dosa. Nah itu kayaknya mulai ada kalau udah SMA kan udah pikir saya udah pandai malu kok. Kita punya kesalahan, punya apa yang kita lakukan harus kita ceritakan di bilik. Nah, sekali di bilik, walaupun di bilik kan kita ceritanya dengan pastor. Dari itu udah ada sih dalam hati saya gimana rasanya. Jadi setelah saya benar-benar mau ikut suami ini masuk Islam lah, baru memang saya kepikir ke situ sehingga saya tuh bisa ikut dia dengan tidak paksaan. Pertama juga waktu saya ikut suami ini, keluarga saya tuh nentang semua. Kalau saya masuk Islam, tidak ada yang mau datang. Tidak dianggap lah istilahnya. Terutama kayak kakak-kakak, karena mereka juga kan di gereja tuh aktif juga. Berarti memang latar belakangnya memang Katolik yang taat berarti. Ada yang keluarganya banyak pastor lah. Keluarga banyak juga pastor. Jadi waktu saya mau ceritakan saya mau masuk Islam nih, hanya mama saya aja yang setuju. Itu pun mungkin karena tidak tahu karena terpaksa atau karena gimana. Akhirnya dengan sedihnya juga dia boleh saya masuk Islam. Tapi maksudnya bukan ibu kan yang dipaksa masuk Islam, bukan? Maksudnya memang udah keinginan orang tua tuh yang terpaksa membolehkan. Iya, orang tua yang merasa terpaksa. Akhirnya setelah pilihan saya mantap, dia pun ikhlas. Sudah diceritakan, ibu pun ikhlas. Tapi respon keluarga gimana pertama kali masuk Islam?
itu seperti yang saya cerita Hmm. tadi, semuanya enggak ada yang setuju. Oke. Bahkan waktu saya di KUA tuh enggak ada yang mau datang karena memang walinya tuh kayak bapak tuh kan memang udah meninggal Oh, sih. Bapak sudah meninggal. Udah lama meninggal. Eh, satu-satunya tuh paman itu pun dengan berat hati lah dia. Hmm. Hmm. Waktu saya ke KUA yang jadi wali nikahnya tuh. Hmm. Oke, kalau adik-beradik sendiri gimana? Adik-beradik sampai sekarang masih aktif semua sih Masih di aktif. Ada termasuk berapa beradik berarti? saya beradik sekitar 11 orang. Cuman 11. yang ada nih sekarang cuman 7 orang. Oh, 7 orang. Yang Mm-mm. Muslim? Yang Muslim kalau kandung belum ada, tapi kalau Hmm. sepupuan atau dengan bibi banyak. Oh, oh, Ya yang kandung tuh satu oh, yang Islam. kandung tuh cuma nambah. Mm-mm. Maksudnya yang udah ada sekarang. Kalau yang udah meninggal, abang kandungnya tadi udah meninggal. Oh, sudah Itu meninggal. Islam yang ceritanya saya bilang waktu Oh. di SMA saya ikut dengan beliau. Hmm. Mungkin udah ada jalannya, panggilannya mungkin memang mau ke arah masuk Islam. Hmm. Berarti adik-beradik yang lain ini masih belum masuk Islam lagi. Belum. Hmm. Kalau sepupu-sepupu saya banyak. Oh, berarti dari Masih dekat. bibi paman gitu, Mm-mm. berarti memang ada yang Muslim. Anak bibi, anak paman. Cuman Hmm. ceritanya dulu kata mama sih, keluarga dari mama memang udah ada yang Islam. Nenek saya Islam. Ada yang keturunan Oh, Melayu di Sanggau tuh. oke. Emang Islam. Berarti sebagian keluarganya ada yang Muslim, sebagiannya Mm-mm. masih ada yang Katolik berarti. Mm-mm. Masih Ada banyak yang Katolik. ada penyesalan nggak sih waktu masuk Islam? Saya alhamdulillah enggak ada penyesalan sama sekali waktu masuk Islam Hmm. karena keinginan saya masuk Islam pun karena niat saya sendiri. Setelah saya masuk Islam, banyak juga cobaan. Kayak waktu di kita berkeluarga kan, kadang-kadang waktu dapat rezeki, alhamdulillah. Waktu enggak ada yang namanya swasta, suami saya kan kerja di swasta, di proyek. Kadang dapat rezeki, kadang enggak. Kadang-kadang waktu kita sakit kan, biasanya kalau kita memang enggak niat kan, pasti ada keinginan, kok sakitnya kayak gini ya. Ada keinginan kita ingin mau seperti keluarga-keluarga yang begini yang gitu. Tapi saya karena udah mantap masuk Islam, saya hanya pasrah. Sambil saya ingat kalau kita usaha, itulah belajar, ikut pengajian, dengar ceramah dari ustadz, dari kawan-kawan juga yang biasanya guru ngaji. Bu, mau nanya nih. Dulu ibu kan beragama Katolik ya. Sebelum pas masuk Islam berarti pas usia berapa waktu itu? Saya masuk Islamnya udah usia 23 Oh, berarti. 23 berarti ya. Boleh tahu nggak Bu, waktu ibu kemarin masih beragama Katolik, pandangan ibu terhadap agama Islam tuh gimana? Pandangan saya dengan agama Islam, Hmm. karena saya belum juga itu mengerti gimana Islam, ya pandangan saya sama sih seperti kita, keyakinan kita tuh masuk waktu Kristen tuh gimana. Cuman kok setelah itu kita lihat Islam tuh kok biasanya kalau Lebaran, karena saya sering ikut kakek kan memang ada yang Islam. Kayaknya ke arah silaturahmi dengan keluarga lebih dekat. Terus berbagi juga, kayak sedekah apa. Nah, mungkin itulah menurut pandangan saya. Dalam hati saya ada merasa kalau bahwa kayaknya dengan Islam ini lebih baik. Oke. Setelah ini Bu, setelah masuk Islam tuh apa sih yang ibu rasakan waktu itu? Alhamdulillah, setelah saya masuk Islam, rasanya setelah masuk Islam tuh ada perasaan di keluarga tuh sejuk lah rasanya. Kalau ada masalah, saya tidak perlu lagi berkeluh kesah dengan siapapun, dengan keluarga. Saya hanya yakin
Kalau udah pilihan saya itu memang benar karena Allah, itulah yang saya yakinkan. Masya Allah. Alhamdulillah setiap saya punya masalah, walaupun saya tidak cerita dengan siapa-siapa, alhamdulillah saya hanya bercerita waktu selesai sholat, hanya dengan Allah. Sebisa saya, alhamdulillah selalu ada jalan keluarganya. Selalu ada jalannya. Selalu jalan keluarnya ada. Insya Allah. Berarti dari sakitnya masalah hidup, sakit ngurus anak. Berarti itulah yang Ibu rasakan ketika masuk Islam. Ada nggak sih satu hal yang paling membuat Ibu tuh menjadi mantap keimanan Ibu tuh untuk lebih memilih Islam gitu? Ada. Di saat saya hamil anak saya yang ketiga, saya itu agak beda dengan melahirkan anak yang pertama, kedua. Waktu hamil anak yang ketiga nih, saya pikir karena laki-laki kok agak beda. Biasanya saya tuh ndak pusing, ndak sakit seperti anak pertama yang kedua tuh, biasalah wajar. Yang ketiga nih mulai dari 4 bulan saya tuh sering pendarahan. Waktu saya pendarahan saya pergi ke dokter, kata dokter sering konsul sih sebenarnya. Menurut saran dokter kalau udah sering pendarahan tuh nggak boleh dipertahankan. Tapi setelah 4 bulan, jalan 5 bulan itu kan anak dalam perut itu kan udah mulai ada gerak-geraknya, udah aktif kan. Ibu rasa normal aja di perut tuh. Alhamdulillah. Jadi ibu nggak mau nurut saran dokter tuh. Katanya kalau pendarahannya mulai banyak tuh sebenarnya harus digugurkan lah, kata dia. Sebenarnya ibu nggak mau karena ibu pikir menurut kuasa Allah kalau memang dia sehat dalam perut, biasa sering saya ajak berdoa, pasti alhamdulillah lahirnya nanti pasti selamat, sehat. Alhamdulillah terbukti, padahal saya pendarahannya tuh sampai 8 bulan ke atas, sampai hingga mau melahirkan makin banyak pendarahannya. Kalau saya ingat sampai sekarang mungkin saya bersyukur dengan Allah. Sampai sekarang saya masih bisa istilahnya menghirupkan udara, napas dengan segar. Karena waktu saya hamil tuh untuk bergerak aja takut biasanya. Karena itu sering pendarahan. Waktu itulah saya yakin di setiap doa saya tuh Allah benar-benar pasti kalau kita memang sungguh-sungguh pasti diberikan. Waktu saya mau melahirkan, semua dokter pesan tidak boleh di klinik yang biasa, harus di tempat operasi, tempat yang lengkap lah untuk operasi. Kenyataannya setelah saya waktunya udah sampai mau melahirkannya nih, dari rumah nih sampai perjalanan ke rumah sakit, alhamdulillah banyak orang-orang baik yang mau nolong. Padahal waktu itu bapaknya tidak ada di rumah, masih kerja di Sintang. Masih di luar kota berarti. Jadi banyak yang standby ngajak ke itu, bawa mobil ke rumah sakit. Alhamdulillah perjalanannya pun lancar sampai ke rumah sakit. Di mana-mana saya dari Puskesmas, Sudarso, sama di Yarsi waktu itu saya sering konsultasi. Memang harus operasi, tapi karena setiap hari saya berdoa, ya Allah semoga saya bisa melahirkan seperti keluarnya lewat jalan yang seperti apa yang biasanya. Jadi saya itu karena takut dengan jarum suntik, ya takut nih, saya tidak mau operasi karena dokter di mana-mana pokoknya kan harus operasi. Jadi alhamdulillah sampai ke rumah sakit jam 8.20 masih bersih-bersih mau ke ruang operasi, dokter suruh persiapan, saya tidak terasa, rupanya anak saya udah keluar. Udah melahirkan di ruang waktu mau persiapan tuh. Alhamdulillah disitulah saya masih sampai ingat, saya sampai sekarang saya bersyukur dengan Allah. Yakin gitu bahwa jalan yang saya pilih tuh tidak salah. Masya Allah. Apa sih Bu yang bikin Ibu tuh yakin sekali sama Allah tuh? Yakin karena setiap keluhan kita, kok kita bicaranya dengan Allah,
Kalau kita yakin niat kita baik, kalau Allah tuh punya rencana baik, itulah yang buat ibu yakin. Masya Allah, luar biasa. Berarti memang keyakinan ibu terhadap Allah inilah yang menjadikan segala apapun masalah yang ibu hadapi itu, alhamdulillah selalu ada di jalan keluarnya. Iya. Nah, ibu ketika perjalananmu sebagai mu'alaf nih, ada nggak sih ibu satu hal yang bagi ibu tuh kayaknya ini titik terendah, titik terberat yang pernah ibu jalan? Itulah ada. Saat suami saya kehilangan pekerjaan sama sekali waktu COVID. Itu berarti udah nikah dan mu'alaf ya? Udah. Waktu COVID tuh kan kayak suami saya ini kan sering berangkat-berangkat karena dia kerja di proyek waktu itu bawa alat berat. Kalau waktu COVID kan mau ke sana sini tuh payah. Jadi semenjak itu mau berangkat kemana-mana tuh susah. Bahkan sampai sekarang pun karena mulai udah tua, perjalanan kayak biasa masih muda tuh kan kayak rezeki ibu pikir diatur oleh Allah. Banyak juga dapatnya, tergantung kita yang gunakannya gimana. Tapi alhamdulillah, walaupun suami saya enggak kerja, alhamdulillah selalu ada jalan. Ada rezekinya. Dengan jalan kita ikut di pengajian, alhamdulillah jalan rezeki juga ada. Dari teman. Insya Allah, berarti memang ketika memutuskan Islam ini memang udah mantap sekali Bu. Maksudnya tidak ada keraguan lagi bahwa Islam adalah agama yang benar. Alhamdulillah. Insyaallah. Teman-teman pemirsa Wakaf TV sekalian, ya kita doakan semoga Bu Yulita ini menjadi pribadi yang istiqomah, dan semoga kita semualah Allah istiqomahkan di jalan Islam ini, karena kita tahu bahwasannya memang kita ini ingin punya cita-cita yaitu ketika wafat nanti ingin masuk surga, dan semoga kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Wakaf TV, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, karena insya Allah akan kita hadirkan konten-konten yang jauh lebih menarik dan inovatif nantinya. Dari Pontianak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini
sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.